Di saat perang Rusia dan Ukraina terus berkecamuk, terjadi pembicaraan diplomatik rahasia yang berlangsung antara mantan pejabat senior keamanan nasional Amerika Serikat dan petinggi pemerintahan Rusia di Kremlin. Permainan intelijen selalu tidak bisa dihindari dan selalu ada celah kebocoran walau serahasia apapun hal tersebut dalam pernyataan. Namun sebenarnya terkait pembicaraan di atas, ada pernyataan Uni Eropa beberapa bulan lalu, yakni di bulan Februari, bahwa Ukraina tidak akan mampu merebut kembali Crimea, membuat Presiden Zelensky marah dan bertekad akan merebut seluruh wilayah yang pernah diduduki Rusia kembali ke pangkuan Ukraina, dan bahkan ia berjanji akan membalas menyerang balik jauh ke wilayah Rusia. Banyak kalangan penting memang tidak mengharapkan Ukraina merebut kembali Crimea dari tangan Rusia, karena akibatnya diprediksi akan mengerikan. Dilansir dari The Moscow Times yang mengutip keterangan seorang mantan pejabat AS yang terlibat langsung dalam pembicaraan diplomatik rahasia tersebut. Laporan The Moscow Times tersebut meneruskan laporan NBC awal Juli ini yang pertama kali mengabarkan adanya diskusi non-ofisial alias back channel, alias saluran melalui pintu belakang ini. Pertemuan disebut melibatkan mantan pejabat AS yang terlibat dalam pertukaran rahasia dengan pihak Kremlin, serta pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, dalam upaya meletakkan dasar negosiasi untuk mengakhiri perang di Ukraina. Dikenal sebagai diplomasi, track 1.5, diskusi rahasia ini memungkinkan kedua belah pihak untuk memahami garis merah masing-masing dan mengurangi potensi konflik. Komunikasi ini juga berfungsi sebagai penghubung penting antara negosiasi resmi pemerintah, diplomasi jalur 1, dan dialog pakar tidak resmi, jalur 2. The Moscow Times mengklaim sudah berbicara dengan salah satu individu yang terlibat langsung dalam pembicaraan ini. Jika Rusia mengira akan kehilangan Crimea, hampir pasti, Rusia akan menggunakan senjata nuklir taktis, kata mantan pejabat itu. Dan ini hampir tidak dapat ditanggung oleh Eropa bahkan oleh rakyat Ukraina sendiri, jelasnya dengan prihatin. Dia mencatat bahwa Washington juga telah menawarkan untuk membantu melakukan referendum yang adil di wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhia yang diduduki Rusia, di mana penduduk akan memilih apakah mereka ingin menjadi bagian dari Ukraina atau Rusia. Rusia tampaknya menolak tawaran ini dan mengklaim telah mencaplok wilayah tersebut pada September tahun 2022 menyusul referendum yang secara luas dianggap oleh Barat sebagai palsu. Namun mantan pejabat itu mengungkapkan kebuntuan dalam pembicaraan rahasia yang sedang berlangsung. Masalahnya bukan pada elit Rusia secara keseluruhan, tapi secara khusus keputusan Vladimir Putin, jelasnya. Putin adalah penghalang utama untuk semua kemajuan, katanya. Pemerintah AS telah melakukan setidaknya satu upaya untuk berbicara dengan Kremlin tetapi Putin sendiri selalu menolak.